Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kalau kita bersedekah ke seorang pengamen atau pengemis yang kita tidak tahu dia benar-benar butuh atau tidak. Akan kita bahas. Jika konten ini menyesatkan, bolehlah dilaporkan, di-report. Tapi jika bermanfaat, coba sekali-kali subscribe, mungkin ada konten lainnya yang juga cocok. Kita akan membahas tentang bagaimana kalau kita bersedekah memberikan uang kepada pengamen atau pengemis yang secara kasat mata kita tidak bisa tahu dia benar-benar butuh atau tidak. Maka jawabannya adalah, jika kita yang menjadi orang itu yang masih pilih-pilih dalam hal sedekah, maka kita tidak layak disebut orang yang dermawan, tidak layak disebut sebagai orang yang ingin meniru zat sifatnya Allah. Allah ini Ar-Rahman, Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan kita harusnya bisa meniru sebagaimana para nabi yang manifestasi dari sifat-sifatnya Tuhan. Kita harusnya lebih atau juga bisa meniru sifat-sifat Tuhan yang dianalogikan kepada manusiawi. Ar-Rahman Ar-Rahim, kita harus penyayang, pengasih. Ketika kita masih pilih-pilih dalam berbagi, ini masih belum masuk dalam ranah penyayang pengasih. Tapi disangka sama orang, loh mas, kalau aku ngasih ke pengamen, ia bisa jadi dibuat beli rokok. Kasih ke pengemis bisa jadi dia penipu. Mending saya kasih ke yayasan. Kemana? Langsung ngasih sendiri. Ke yatim piatu mungkin, yayasan yatim piatu. Jika Anda mindsetnya seperti itu, maka saya tanya balik, apakah Anda menyetor uang itu ke yayasan yatim piatu? Yatim piatu itu benar-benar menyalurkan nggak ke anak yatim piatu? Sehingga paradigma yang muncul adalah suudzon. Ketika Anda lebih memilih memberikan kepada yayasan daripada ke pengemis di pinggir jalan atau pengamen, maka Anda ini sudah suudzon kepada pengamen tersebut. Seakan-akan dia minta uang hanya untuk ke foya-foya. Pengemis yang minta kepada Anda seakan-akan dia penipu. Maka sifat suudzon inilah yang membuat kita tertahan untuk mendapatkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kan belum tentu juga yayasan itu amanah. Jadi kan belum tentu juga yayasan yatim piatu itu juga menyalurkan kepada yatim piatu. Misal kita ngasih langsung kepada orang-orang yang nggak mampu di sekitar kita, apakah benar dia tidak mampu? Sehingga muncul paradigma-paradigma yang membuat kita lebih suudzon. Maka apa yang benar? Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak pilih-pilih. Kalau Anda mau sedekah, sedekah ke siapapun, entah itu bagaimana profesinya. Dan Allah pun akan membalas semua niatan baikmu itu. Kan semua dinilai dari niatmu. Ada pengamen, pengemis, minta-minta. Aku niat sedekah ya Allah, ini uangku dititipi olehmu ya Allah, dan aku kasih kepada hambamu yang mungkin butuh melalui perantara minta padaku. Padahal dia minta kepadamu, tapi melalui aku kasih ya Allah. Wes, engkau akan dapat balasan dari Allah. Nanti itulah sifat dermawan yang sesungguhnya. Bukan hanya pilih-pilih lalu muncul paradigma untuk memiliki sifat suudzon. Mudah-mudahan dimengerti. Lalu kedepannya semoga kita lebih terbuka hati ini untuk berbagi tanpa pilih-pilih, tanpa memunculkan sifat suudzon kepada objek yang akan kita berikan sedekah tersebut. Terima kasih. Salam Ustadz Gadungan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.